Okey, sebelum mereka bermula, mereka sudah pun memberitahu kepada pasukan cara bagaimana mereka akan memilih wakil daripada Malaysia kepada FAM. Aroma krisis makin pekat menyelimuti sepak bola Malaysia. FIFA diminta menyelidiki timnas Malaysia jelang TMJ cuci tangan dari FAM. Jikalau kita tukar bola sepak dalam tanah air, it's all because of you. No one else. You are the warriors. You make them feel the sense of belonging. You make them feel belief. Whatever we build is nothing if we do not have result. To embrace change, it's of course not easy. It takes of course time. Of course not everything is perfect, but changes have been made, and it's fair to say that without the safety conditions of the workers have improved greatly. And it's not me saying it. It's not about FIFA to say this. We are a sports organization. This is like a revolution, guys. We are trying to bring Malaysian football into another level. Now, whatever we plan for, whatever we build, apa benda yang kita merancang, apa benda yang kita membina, tiada maknanya jikalau tak ada keputusan. Dunia sepak bola Malaysia kembali diguncang krisis, dan kali ini gejalanya tidak lagi bisa disembunyikan. Keadaan ekonomi negara pada masa kini amat berbeza dengan situasi yang pernah dihadapi sewaktu krisis kewangan Asia. Menteri Kewangan berkata, asas-asas ekonomi dan sistem kewangan Malaysia kini jauh berbeza dan kewangan yang dilaksanakan berikutan krisis kewangan Asia. Show our character, fighting spirit. This unity is our home. It's time for us to show our true fucking colors. Guys, if we change football in this country. Aroma kekacauan yang selama ini terpendam kini menyeruak ke permukaan, menyeret nama-nama besar, memicu reaksi penyokong, dan bahkan sampai membuat Federasi Sepak Bola Dunia, FIFA, disebut-sebut untuk turun tangan menyelidiki kondisi yang disebut memburuk secara sistemik. Ada beberapa pihak yang tak percaya. Never mind. We are doing something new. They are not used to it. Let it be. Di saat yang sama, publik Malaysia dikejutkan dengan langkah Tunku Mahkota Johor, TMJ, yang secara tiba-tiba cuci tangan dari segala urusan FAM, menandakan semakin parahnya kemelut di tubuh federasi. So, bagi saya macam berputus asa lah. Dan juga compete. Bukan, dah tak boleh kita tarik diri. So, daripada situ je saya malu sebenarnya mindset ni dengan negara-negara jiran yang sedang tengok perkembangan bola sepak tanah air. Jadi bagi saya tak masuk akal 2 bulan ataupun sebulan lebih. Memang jelas ada gerakan-gerakan yang tak nak tengok benda ni berjaya. Macam mana anda tidak boleh menguruskan wang dengan betul, tidak menjaga kebajikan orang-orang yang bekerja dalam kelab, pemain, staf dan seterusnya, tetapi awak salahkan badan induk atau awak salahkan orang-orang yang bekerja dalam kelab. Benda ni tak masuk akal. Yang tidak menguruskan wang dengan betul adalah dengan negara-negara jiran yang sedang nak bubar bola sepak dalam negara. Gaji tertunggak, masalah lama yang tak pernah selesai. Dalam beberapa bulan terakhir, media massa, media sosial, dan bahkan forum diskusi olahraga terus diramaikan oleh laporan dan pengakuan dari para pemain, pelatih, dan staf tim sepak bola lokal yang belum menerima gaji berbulan-bulan lamanya. Beberapa klub dilaporkan memiliki tunggakan gaji hingga 9 bulan, sementara yang lainnya bahkan belum menyelesaikan kewajiban sejak musim sebelumnya berakhir. Tak sedikit dari mereka yang akhirnya angkat suara setelah merasa sudah tak tahan lagi. Banyak di antara para pemain yang harus mencari pekerjaan sampingan untuk menghidupi keluarga mereka, bahkan ada yang berpindah ke luar negeri demi menghindari sistem yang dianggap tak adil dan penuh penipuan di dalam negeri. Situasi ini memicu kepercayaan publik yang runtuh terhadap FAM, yang selama ini dianggap hanya diam dan tidak punya taring menghadapi klub-klub yang gagal membayar gaji. Harapan bahwa federasi bisa memberi perlindungan bagi para pemain kini nyaris sirna. TMJ, cuci tangan, simbol kejatuhan. Sosok Tunku Mahkota Johor, TMJ, selama ini dikenal sebagai figur berpengaruh dalam dunia sepak bola Malaysia. Kiprah beliau dalam mengelola Johor Darul Ta'zim, JDT, menjadi salah satu contoh klub profesional dan modern yang banyak dipuji. Namun dalam satu pernyataan mengejutkan, TMJ mengumumkan bahwa ia tidak lagi ingin campur tangan dengan urusan FAM, yang selama ini diakininya sebagai organisasi yang tak mampu melakukan reformasi dari dalam. Pernyataan TMJ ini sontak memunculkan spekulasi bahwa krisis internal FAM sudah mencapai titik nadir. Bila seorang tokoh kuat sekaliber TMJ pun memilih angkat tangan, maka kondisi federasi benar-benar patut dipertanyakan. Beberapa analis menyebut langkah ini sebagai wake-up call terakhir bagi FAM dan pemerintah Malaysia,
karena mundurnya TMJ bisa diartikan bahwa perubahan sistemik sudah mustahil dilakukan dari dalam. Sinyal ini memantik kekhawatiran bahwa sepak bola Malaysia akan memasuki era kegelapan yang lebih panjang. Desakan pada FIFA, harapan terakhir, melihat mandeknya penanganan dan pembiaran terus-menerus oleh FAM, suara publik mulai bergeser ke arah desakan agar FIFA melakukan penyelidikan dan intervensi langsung. Banyak pihak meyakini bahwa hanya FIFA yang memiliki otoritas dan kekuatan untuk menekan FAM serta memaksa reformasi yang sejati. Beberapa kelompok penyokong sepak bola, organisasi mantan pemain, dan bahkan komentator olahraga senior mulai menggalang opini publik dan membuat petisi online untuk mendesak FIFA turun tangan. Mereka berharap FIFA bisa mengirimkan tim auditor independen guna menyelidiki keuangan FAM, kepatuhan terhadap regulasi pembayaran gaji, penanganan masalah internal klub, konflik kepentingan di dalam struktur manajemen, kemungkinan adanya praktik korupsi atau penyalahgunaan dana. Meski belum ada pernyataan resmi dari FIFA, narasi mengenai intervensi internasional mulai mendapat momentum. Apalagi Malaysia adalah anggota aktif FIFA dan secara hukum terikat pada standar, etika serta perlindungan profesional pemain. Reaksi pemain dan pelatih, kami sudah terlalu lama diam. Salah satu bagian paling menyedihkan dari krisis ini adalah suara para pemain dan pelatih yang merasa seperti korban yang tidak punya tempat mengadu. Beberapa pemain naturalisasi bahkan telah memutuskan untuk pulang ke negara asal, mengungkapkan kekecewaan karena dijanjikan karir profesional, tapi justru ditelantarkan tanpa gaji dan dukungan. Seorang mantan pelatih kepala klub Liga Super yang identitasnya dirahasiakan mengaku, "Saya datang ke Malaysia dengan harapan bisa membangun karir. Tapi ternyata yang saya dapat hanyalah janji-janji palsu, kontrak yang dilanggar, dan gaji yang tak dibayar selama hampir setahun. Saya sudah habis kesabaran." Sementara itu, beberapa pemain lokal menyebut bahwa mereka takut berbicara karena khawatir akan di-blacklist oleh klub-klub lain. Atmosfer penuh tekanan ini menunjukkan betapa buruknya budaya profesionalisme dalam sepak bola Malaysia saat ini. Media dan penyokong turut menggugat. Media lokal dan regional mulai menyoroti tajam krisis ini. Judul-judul berita seperti "Liga tanpa gaji", "Janji FAM kosong", "Pemain makan nasi bungkus karena gaji tak turun" mulai mendominasi headline. Di sisi lain, para penyokong yang selama ini menjadi tulang punggung atmosfer stadion kini mulai menunjukkan sikap muak dan marah. Banyak dari mereka menyatakan akan boikot pertandingan jika tak ada perubahan nyata. Bahkan, sebagian komunitas ultras secara terbuka meminta pembekuan FAM dan menyerukan pembentukan federasi baru. Pemerintah diam, rakyat geram. Satu hal yang makin memperkeruh suasana adalah minimnya respon tegas dari pihak pemerintah. Meski Menteri Belia dan Sukan beberapa kali menyatakan akan mengkaji masalah ini, belum ada tindakan nyata yang membuat publik percaya bahwa solusi sedang dikerjakan secara serius. Bagi banyak rakyat, hal ini mencerminkan bagaimana olahraga, khususnya sepak bola, tak dianggap penting oleh elit politik, meskipun jutaan rakyat Malaysia mengikutinya dengan semangat dan harapan besar. Risiko sanksi jika FIFA bertindak. Jika FIFA memutuskan untuk menyelidiki dan menemukan pelanggaran berat, maka Malaysia berpotensi menghadapi sanksi serius, di antaranya pembekuan aktivitas internasional timnas dan klub, pemblokiran dana bantuan FIFA untuk FAM, pencabutan hak menjadi tuan rumah turnamen FIFA AFC, penurunan peringkat atau pencoretan dari kompetisi regional. Ini akan menjadi tamparan keras bagi reputasi sepak bola Malaysia dan bisa memperlambat proses regenerasi serta pembangunan infrastruktur sepak bola dalam jangka panjang.